Kepala desa meminta saya untuk menandatangani laporan stunting, tapi saya tidak mau karena saya tidak mengelola dana tersebut sehingga saya membuka aibnya. Ketua dan anggota BPD Desa Daleholu, memanggil Kepala Desa dan Bendahara Desa Daleholu dalam rangka mengklarifikasi aduan dari mantan kasih pelayanan atas pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa kepada kasih pelayanan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021. Dari hasil konfrontir diketahui, hanya terdapat sedikit persoalan, di mana menurut Bendahara Desa, dirinya telah mencairkan dana stunting tahun anggaran 2021 senilai kurang lebih 22 juta rupiah yang diperuntukkan untuk 61 penerima manfaat baik balita dan ibu hamil. Namun kasih pelayanan tidak mengambil langkah baik seperti membeli semua kebutuhan para penerima manfaat, sehingga dirinya yang mengambil tugas kasih pelayanan. Ibu, ini kan belanja anggaran stunting. Ini kan ibu punya, ibu itu kan seharusnya dengan kasih pelayanan. Iya. Tapi kenapa ibu sendiri belanja Iya. dengan Pak Desa? Iya. Sebenarnya awalnya itu kami semua sudah sepakat uangnya itu dikasih ke Pak Riki untuk belanja. Tetapi sampai dengan waktu itu belanja hari pertama itu hari Minggu. Hari Minggu kalau tidak salah itu sekitar tanggal 13 atau tanggal 14. Kita tunggu sampai sore Pak Riki tidak datang. Setelah kami belanja dan sudah berlangsung selama 2 atau 3 hari, Bapak Desa panggil lagi semua di luar sini dan Bapak ini dikasih tahu lagi, Riki sore ambil uang di bendahara dan dibantu oleh Ibu Grace untuk belanja. Tapi itu pun tidak, makanya kami yang belanja sendiri. Jadi dia itu untuk belanja mulai dari pertama itu beras, daging, tempe tahu, sayur, dan buah. Untuk bayi balita dan juga ada ibu hamil dan menyusui sebanyak 61 orang. Jadi pelaksanaannya itu selama 30 hari. Itu dalam 1 bulan tuh anggaran stunting itu berapa dikeluarkan? Ya, jadi selama 30 hari itu dana yang kami pakai itu dari 22 juta 530 itu yang kami belanjakan 21 juta 295 ribu. Itu dalam 1 bulan itu, satu orang makan porsinya itu total biayanya berapa satu orang? Itu kan dia soal merata karena ada bayi di bawah, makanya ada balita yang umurnya 0 sampai 6 bulan. Itu menunya lain. Terus yang bayi 2 tahun itu menunya lain dan ibu hamil menyusui itu menunya lain, beda-beda. Jadi maksud saya itu ibu bendahara belanja dalam 1 bulan itu berapa biaya dikeluarkan? Itu sudah yang tadi saya bilang. Semuanya itu 21 juta. Dalam 1 bulan 21 juta 530 itu dalam 1 bulan ya? Iya, selama dikasih 30 makan hari. 61 orang. 61 orang. Bukan 58 orang. 61. Memang awalnya itu data awalnya itu 58 orang. Tetapi dalam perjalanannya itu ada lagi ibu hamil. Makanya kita tambahkan jadi totalnya itu menjadi 61 orang. Jadi uang itu sampai di saat mau belanja Bapak Desa sudah undang Pak Riki ya. Tapi Pak Riki tidak datang. Jadi akhirnya Bapak Desa mengambil langkah dengan bendahara belanja sendiri. Jadi begini, uangnya datang kita sampaikan kepada dia,
Artinya semua yang ada di sini kita sampaikan bahwa uang startingnya sudah ada, siap untuk kita belanja dan memberi makan anak-anak stunting. Nah, setelah itu pembelanjaan karena sudah saya sampaikan, maka itu adalah tugasnya dia. Yang pasti saya menurut pemikiran saya bahwa yang pastinya dia jalankan karena sudah disampaikan. Nah, berjalannya beberapa hari, tapi saya lihat bukan dia yang menjalankan. Lalu saya panggil, saya pertanyakan, kenapa? Ini tidak ada persoalan. Saya panggil bendahara dan saya kata, kenapa kau bisa mengambil pembelanjaan? Lalu setelah itu dia tahu jawaban dari ini bendahara dan cerita, kau tuh sudah tahu apa maksud dia kalau mau belanja mau tidak mau kau harus jalankan. Jadi kalau ketiga kasih pelayanan tidak masuk dalam mengetahui dalam pembelanjaan stunting itu Bapak, apa itu salah personal? Melanggar tidak Bapak? Artinya begini Bapak, melanggar atau tidaknya itu sama situ. Artinya bahwa kau hanya mau menjalankan tugas, menjalankan akan ini program dalam desa itu stunting. Nah kalau dia sudah mau bekerja, apakah kau harus paksakan dia? Kalau memang dia tidak mau bekerja, ya kau mau tidak mau kau harus jalankan. Sementara itu Kasih Pelayanan mengatakan bahwa pemberhentian dirinya karena kepala desa memanggilnya untuk merahasiakan pembelanjaan namun dirinya menolak. Kalau menu untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui, menu untuk anak umur 0 sampai 6 bulan itu berupa bubur ulik atau bubur lumat. Sedangkan untuk anak yang umur 7 sampai 9 bulan bubur kental. Dan anak umur 9 sampai 12 bulan bubur kental. Anak umur 9 sampai 12 menunya nasi. Menu untuk anak 12 bulan sampai 24 bulan menunya makanan keluarga. Menu untuk ibu hamil makanan keluarga. Menu untuk ibu menyusui 0 sampai 6 bulan makanan keluarga. Menunya berupa telur, sup kentang, daging ayam, telur, tempe, tahu, dan juga air mineral. Nah itu untuk semua dan balita-balita itu? Ya. Itu tidak beda-beda Tidak. Mungkin ikan dalam menu stunting itu ikan mungkin dalam petunjuk dari dinas atau juknis yang ada di situ ikan itu ikan apa, daging apa? Yang dalam belanja itu yang saya tahu ikan nipi. Jadi selama ini kasih makan ikan nipi ya? Iya. Kepada balita dan ibu menyusui dan ibu hamil ya? Iya. Nah itu yang belanja Adi Riki atau siapa yang belanja? Yang belanja bendahara. Oh bukan kasih pelayanan? Bukan. Oh jadi selama dana stunting ada itu Adi Riki sebagai kasih pelayanan tidak tahu Tidak tahu. Nah sebenarnya porsi Adi sebagai kasih pelayanan itu dalam pelayanan stunting itu seperti apa? Dalam pelayanan stunting yang harus belanja itu saya. Tapi ini Diambil alih oleh bendahara. bendahara dan siapa? Bendahara dengan kepala desa. Jadi terkait dengan dana stunting, saya tidak tahu dananya dicairkan kapan karena saya tidak diberitahu oleh kepala desa dan bendahara kepada saya. Dan setelah dicairkan dana stunting tersebut, lalu kepala desa dan bendahara tidak memberitahu saya untuk belanja, tetapi mereka belanja sendiri pada tanggal 14 Juni 2021 tanpa sepengetahuan saya, sehingga saya tidak tahu uang tersebut, tetapi yang saya tahu penggunaannya 22.530.000. Jadi masalah dengan stunting, waktu itu kepala desa Pangabe tapi di Purangan, lalu dia bilang
masa lalu dengan bendahara itu masalah intern, jadi jangan bawa-bawa keluar, nanti orang-orang di luar tahu. Jadi dia bilang nanti belanja stunting nanti sisa berapapun itu pasti 1.000 2.000 pun pasti dia kasih beta. Jadi beta pun bilang kalau masalah stunting dari awalnya waktu pencairan sampai pernah omongin beta kalau uang sudah cair. Setelah itu beta juga bilang untuk pertanggungjawaban beta akan buat karena beta sudah tahu itu uang punya jalannya ke mana. Kepala desa meminta saya untuk menandatangani laporan stunting, tapi saya tidak mau karena saya tidak mengelola dana tersebut sehingga saya membuka aibnya. Tim Metro Timur melaporkan dari Baa Rotendao.